Gue aja dulu. Ada sidang pagi hari ini nomor perkara 99 itu terkait dengan permohonan intervensi kami yang kami ajukan pada sidang yang dahulu, dan ini tanggapan dari penggugat dan para tergugat. Apakah intervensi kami diterima atau tidak oleh para tergugat maupun para penggugat. Kemudian tanggal 12 nanti baru putusan sela untuk dari hakim apakah intervensi kami diterima atau tidak. Jadi agendanya seperti itu. Kalau dari penggugat intervensi sendiri melihat nanti peluangnya seperti apa? Ya tentunya kami kan pemilik ijazah ya, yang salah satunya mungkin kalau ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan palsu kan imbasnya ke klien kami. Kan gitu. Nah, klien kami itu ya yang maju cuma satu, tapi di belakang ini ada sekitar 1000-an ijazah ya. Dari angkatan 80 sampai 85 itu kalau IPS, IPA itu masing-masing 200 gitu ya 1000. Jadi imbasnya ke mereka seperti itu. Apalagi nanti kalau tuntutan ganti ruginya dikabulkan, nah, SMA 6 bisa bayar pakai apa, tanggung renteng. Kalau intervensi ini seberapa berpengaruh Pak nanti untuk putusan yang bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli? Ya sebenarnya konteksnya kami tidak akan menyatakan bahwa itu palsu atau tidak. Kami hanya sekedar ini loh ijazah kami dari teman-teman alumni itu ada produknya hukum secara resmi dan itu diakui oleh pemerintah pada saat itu, sehingga yang punya ijazah pada waktu itu kan bisa untuk mencari pekerjaan, bahkan jadi apapun kan bisa. Nah, kemudian kalau sampai ijazah itu dinyatakan batal semuanya, itu efeknya bagi kami ya kasihan teman-teman alumni, saya kira begitu. PDTG 2025 PMSKG dibuka dan dinyatakan terbuka. Sartyatmo Tripuncoro tanggal 28 Mei 2025. Pada prinsipnya kami menolak dalil-dalil dari pemohon intervensi yang dimuat dalam permohonan intervensi tertanggal 28 Mei 2025. Permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi didasarkan pada alasan rasa cinta dan rasa memiliki dengan tergugat 3 dalam perkara akuo dalam bentuk kepentingan sebagai alumni SMA 6 Kota Surakarta, memiliki rasa cinta, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap nama baik SMA 6 Kota Surakarta dan sekaligus memiliki ijazah produk hukum SMA Negeri 6 Kota Surakarta berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan. Masalah dalam permohonan intervensi sebagaimana diajukan oleh pemohon intervensi dalam surat permohonan yang tertanggal 28 Mei 2025 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat intervensi adalah alumni sekolah menengah atas
Negeri 6 Surakarta, angkatan pertama tahun lulus 1980 masuk tanggal 7 Januari tahun 1977 dan lulus tanggal 30 April tahun 1980. Dua, sebagai alumni SMA 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta, rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab terhadap nama baik SMA Negeri 6 Kota Surakarta dan sekaligus memiliki ijazah produk hukum SMA 6 Kota Surakarta berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan tersebut. Oleh karenanya, pemohon intervensi merasa memiliki kepentingan hukumnya dirugikan. 3. Bahwa berdasarkan pasal 109 sampai dengan 281 RP, pemohon intervensi secara sukarela bergabung dengan tergugat, khususnya tergugat 3. Bahwa selanjutnya pemohon memohon kepada majelis hakim pemeriksaan perkara untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut. Tentang permohonan intervensi dari pihak intervensi, untuk itu majelis akan menjatuhkan putusan sela. Putusan sela nantinya salah satunya adalah untuk permohonan itu dikabulkan atau ditolak. Ya. Sebagaimana di awal sudah majelis sampaikan. Ya. Kalau dikabulkan berarti saudara masuk dalam pihak yang saudara kehendaki, ya, juga dia. Dan setelah itu juga saudara masuk di dalam sistem informasi IKON, informasi perkara. Apabila tidak, berarti saudara tidak masuk dalam perkara. Ya, ini penjelasan awalnya. Sebagaimana yang telah disepakati dalam jadwal persidangan di kalender, maka persidangan untuk putusan sela majelis akan membacakan nanti pada hari Kamis, ya, Kamis tanggal 12 Juni 2025 jam 10 pagi. Sebelum ditutup, majelis buka kesempatan apakah ada hal-hal yang mau disampaikan. Kedua pihak, dari pihak tergugat maupun tergugat dari P1 dengan P4, pada dasarnya kami optimis untuk bisa dikabulkan oleh majelis hakim yang akan dibacakan nanti pada tanggal 12 Juni 2025. Untuk lebih jelasnya, monggo Pak Sigit bisa menambahkan. Ya, jadi pada prinsipnya kami sebagai penggugat intervensi sangat optimis terkait dengan para tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 dan 4 semuanya telah setuju atau mendukung kami untuk kami bisa bergabung kepada kepentingan tergugat 3. Nah, dalam hal ini tentunya kami akan mempersiapkan langkah-langkah untuk nantinya membuat eksepsi maupun pokok perkara terkait dengan nanti setelah apabila gugatan kami itu intervensi kami ini diterima oleh majelis hakim. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Cukup. Tidak siap, dia tidak mengerti hukum acara, dia cuma bikin satu begitu, ya. Nah, jadi dari fakta ini menunjukkan ada beberapa alasan orang mengajukan intervensi. Itu kalau kami tetap mendasarkan pada pasal 279 RPG sampai dengan pasal 281 yang ada 3 alasan utama. 1, seseorang mengajukan intervensi itu punya hubungan hukum dengan para pihak, punya hubungan hukum. Kemudian yang kedua, dia ingin mempertahankan hak gitu. Jadi orang intervensi itu ingin mempertahankan hak. Misalkan bank tidak terlibat dalam perkara tapi tanahnya dilelang, maka bank akan intervensi karena punya keterkaitan. Yang ketiga, dia kalau tidak intervensi dia dirugikan. Nah, kalau kita melihat 3 alasan tadi, 1 keterkaitan hukum, yang kedua alasan untuk menegakkan satu hak, dan yang ketiga dirugikan, itu tidak ada, ya. Nah, dan terbukti mereka tidak menyebut itu, padahal itu kunci utama di
pasal 279 sampai 281 itu tentang 3 hal itu. Oleh karenanya saya lebih mengatakan ini mereka main seksi-seksian. Perkara ini kan seksi, siapapun yang terlibat akan diliput media. Saya lebih melihat bahwa ini faktor seksi-seksian, mereka ingin juga populer. Tapi 3 alasan utama bahwa mereka punya hubungan hukum, mereka ingin menegakkan satu hak, mereka dirugikan, itu tidak tercermin di dalam jawaban-jawabannya. Dan juga misalkan menjawab, kita ini kan 8 lembar, mereka cuma menjawab, akan ada yang selembar, ada yang 2 lembar, bahkan yang 2 lembar pun ada yang tidak di copy, jadi menandakan mereka tidak siap. Karenanya kami sebagai tim UGM memiliki alasan kuat bahwa gugatan itu intervensi pihak ketiga itu akan ditolak. Tapi ada yang menarik ini teman-teman, itu penggugatnya saya alumni Fakultas Hukum, Pak Irfan alumni Fakultas Hukum, dan Mas Wahyuti itu juga alumni Fakultas Hukum. Itu aja yang uniknya itu, ya. Jadi sama-sama alumni Fakultas Hukum beradu di argumen. Tapi alasan kami ya 3 hal tadi. Jadi kami optimis karena tidak punya hubungan hukum, tidak punya hak yang dipertahankan, dan tidak ada unsur kerugian. Ya tentu itu wajib ditolak. Karena kalau itu diterima, nanti setiap perkara tidak akan sampai inkrah. Karena tiba-tiba orang intervensi. Jadi intervensi pun itu memakai rumus, intervensi pun memakai ilmu itu.